subsidi energi yang sudah menggila, hampir 400 triliun sekarang, yang hanya untuk dibakar, hanya untuk dikonsumsi dan habis, dan tidak tepat sasaran, karena sebagian besar dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Sementara orang-orang miskin itu gigit jari karena mereka tidak punya mobil. Nah, ini penting. Ya, bagaimana visi para capres ini dalam menyikapi ini? Ya, kita sudah lihat tadi malam siapa yang misalnya, energi ini harus ditata betul-betul. Misalkan listrik itu harus menggunakan gas. Tadi Mbak Nina juga sampaikan bahwa listrik kita biar pet begitu kan. Itu juga salah satunya karena energi. Nah, daripada dibakar habis, lebih bagus digunakan untuk yang positif. Tadi subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi pertanian. Kenapa? Karena dia produktif dan dia akan menghasilkan orang Indonesia yang produktif pula, yang akan mampu mengelola kekayaan alam, ya, karena tadi malam juga ada isu investasi asing dan lain-lain, misalnya begitu, kontrak tambang dan yang lain lagi, tentu saja daya saing, karena juga disinggung tadi malam itu soal masyarakat ekonomi ASEAN misalnya begitu. Nah, jadi saya kira kelihatan dari tadi malam itu, debat tadi malam, siapa kira-kira yang lebih realistis, lebih konkret, lebih membumi begitu. Pertanyaan mengenai membumi dan realistis ini, Bang Usman, adalah pertanyaan dari sebagian orang yang bertanya, apakah memang pendekatan seorang calon presiden itu harus bersifat makro saja, normatif saja, tataran strategi besar saja, tidak penting bagaimana implementasinya, langkah-langkah untuk melaksanakannya, karena kalau seorang yang berpikir bagaimana mengimplementasikannya, mereka katakan lebih cocok menjadi manajer katanya. Apakah memang seperti itu, bahwa memang presiden hanya perlu tahu tataran besarnya saja dan masalah-masalah lain diserahkan kepada para pembantunya, atau memang sebetulnya ya memang harus tahu semua? Iya, yang paling penting tentu saja tahu dan kemudian melaksanakannya kan begitu. Ya, dari tataran strategi tentu saja kan di negara kita punya tim yang bagus, misalnya Bappenas ya, yang sifatnya merumuskan strategi. Tetapi kemudian presiden dan menteri itu adalah menjalankan strategi itu, melaksanakan kan begitu. Jadi eksekutor. Jadi untuk apa kita tahu hal-hal besar, hal-hal yang sangat makro, tetapi kita tidak menjalankannya begitu. Dan hal makro itu kan sebetulnya simpel untuk kita ketahui ya. Ekonomi makro lebih mudah daripada mikro, lebih detail begitu. Tapi dalam konteks makro itu pemikiran saja, kemudian pelaksanaan, ya saya kira kita lebih membutuhkan seorang presiden yang bisa melaksanakan, ya, daripada presiden yang cuma pintar strategi, tetapi ya di belakang meja saja cuma pintar omong doang dan akan melaksanakan. Cita-citanya melaksanakan tapi tidak pernah terlaksana. Ukuran kesejahteraan ini juga selama ini selalu menjadi kalau menurut beberapa teman ekonom, Bang Usman, mainan beberapa orang. Ukuran kemiskinan itu selalu diperdebatkan, berapa dolar, berapa rupiah yang dikonsumsi setiap hari. Ukuran kesejahteraan itu seperti apa? Jadi lebih bermain justru di ukurannya, bukan keinginan untuk benar-benar membuat kemiskinan itu tidak ada lagi, kemudian rakyat Indonesia lebih sejahtera. Dari yang dipaparkan oleh dua capres semalam, apakah kita bisa melihat mana yang kira-kira akan benar-benar melaksanakan rencana kerjanya? Iya, memang soal kesejahteraan itu menjadi jualan di Indonesia, juga di negara lain. Soal tenaga kerja itu selalu menjadi jualan partai-partai politik di seluruh dunia ini begitu kan. Tapi kemudian apakah mereka akan melaksanakannya atau tidak, kan begitu. Ya, kalau kita lihat dari tadi malam itu kan kelihatan sebetulnya siapa yang akan sudah punya pemikiran. Apapun ceritanya, pelaksanaan adalah buah dari pemikiran juga. Konkretnya seperti apa begitu kan. Nah, ini kan masyarakat bisa melihat, nomor satu, apakah dia sudah pernah melaksanakan itu, kan bisa dilihat ya. Apakah dia pernah melaksanakan, dilihat dari track record, dilihat dari rekam jejak. Ya, pernah membuktikan tidak begitu kan? Ya ini kalau dibilang ya nggak fair, karena yang satu pernah menjabat, yang lain tidak. Loh, ya itulah insentif buat yang pernah menjabat begitu loh. Iya kan, insentif yang pernah menjabat. Karena ada juga yang menjabat tapi tidak melakukan apa-apa, kan begitu. Ketika menjabat juga salah, ngaco begitu. Betul. Jadi ya insentif bagi incumbent ya itulah kerja keras dia selama dia menjabat, kan begitu. Bang Usman, kita akan kembali lagi mendengarkan opini anggota masyarakat. Saat ini kita sudah terhubung dengan penelepon dari Sanggau, Pak Martin. Selamat pagi Pak Martin.
Selamat pagi Pak Leonard. Iya, bagaimana Pak Martin? Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Iya, kita sudah dipertontonkan oleh Capres Pak Jokowi dan Pak Prabowo semalam. Nah, memang ini janji-janji politik. Ya jelas, mereka akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Janji politik. Tetapi yang paling penting nantinya bahwa mereka menduduki sebagai seorang presiden itulah amanah. Apakah amanah yang telah diberikan oleh rakyat ini itu mereka mampu menjalankan semua janji-janji politik ini? Karena apa? Di negara kita ini politik itu sebagai suatu ujung tombak untuk memberikan semacam suatu keputusan. Apabila nantinya mereka terpilih sebagai seorang presiden dan semuanya akan dipolitisasi, jelas apa yang disampaikan semalam itu akan hancur. Artinya tidak terlaksana secara nasional. Mereka akan mengkotak-kotakan. Dan yang paling penting Pak, kita tidak bisa menilai siapa yang bagus, siapa yang tidak bagus di dalam semalam ini pada kedua penampilan mereka ini. Tetapi yang paling penting di sini masyarakat sudah bisa menilai Pak Leonard, kemampuan hanya lokal dan kemampuan lokal dan internasional. Pak Jokowi kemarin menyampaikan TPID. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa itu nanti tugas seorang gubernur, bukan tugas seorang presiden. Beda loh. Ini ingat, seorang presiden itu secara nasional dia membuat suatu program, suatu kebijakan dan eksekusi. Mereka nantinya para gubernur, kepala daerah dan juga wali kota, mereka lah yang menjadi eksekutor semua kebijakan presiden yang telah disetujui oleh DPR. Ingat, jadi berbeda loh. Pak Jokowi yang sudah punya pengalaman sebagai wali kota dan gubernur di Jakarta, jelas punya pengalaman yang sebagai eksekutor kebijakan seorang presiden. Ingat, oleh karena itu Pak, memang beda mereka berdua ini. Mereka tampil sebagai yang selama ini sebagai seorang ABRI dan sebagai seorang wali kota dan gubernur. Memang jejak mereka itu berbeda. Nah, oleh karena itu kemarin itu berbeda juga penampilan mereka Pak. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo semalam yang kemarin itu yang satu yang disetujui oleh Prabowo, saya setuju dengan Prabowo itu. Apa yang benar kita harus benarkan, yang salah kita harus salahkan Pak. Demi keadilan, demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pak Martin. Kota-kotakan Pak. Jawa dan luar Jawa. Ya, Pak Martin, terima kasih Pak sudah menyatakan pendapat Anda di Bedah Editorial pagi ini. Selamat pagi Pak Martin. Dan Bang Usman, kita akan membahas pendapat Pak Martin selepas break ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Bedah Editorial akan melanjutkan sesaat lagi.